Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan yang hendak kita baca hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat 29. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa, sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami terus diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Teristimewa saat ini Tuhan, kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan Allah lewat kebenaran firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan. Dan biarlah firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami dan menjadi realita bagi kami. Kami yang mendengarkan firman-Mu lewat channel Klavos Sukacita, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 29 dengan perikop pembacaan sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatlah kereta itu." Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Dikatakan berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, maka tema kita, orang beriman diutus untuk bersaksi. Orang beriman diutus untuk bersaksi. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca hari ini, berbicara tentang kesaksian Filipus. Setelah Filipus menyelesaikan pelayanannya di Samaria, datanglah malaikat Tuhan kepadanya melalui mimpi. Dalam mimpinya, ia disuruh malaikat Tuhan ke arah selatan untuk menyusuri jalan sunyi dari Yerusalem ke Gaza. Hal yang menarik di sini, Filipus tidak membantah ketika ia diutus. Dengan penuh keyakinan, Filipus berangkat menuju tempat tersebut. Filipus sangat taat kepada perintah Tuhan ketika ia diutus. Filipus tidak tanya untuk apa Tuhan mengutus. Filipus yakin bahwa ada pekerjaan besar yang Tuhan beri baginya, yaitu untuk bersaksi. Karena itu merupakan panggilannya. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan mengantar Filipus ke jalan sunyi untuk bertemu dengan sida-sida Ethiopia. Sida-sida adalah pegawai istana. Jadi sida-sida di sini adalah seorang pembesar dan kepala perbendaharaan dari dinasti Sri Kandake, yaitu seorang ratu yang menguasai kerajaan Ethiopia. Sida-sida ini sedang melakukan perjalanan pulang dengan keretanya setelah melakukan ibadah di Yerusalem. Dalam perjalanan pulangnya, ia sedang membaca Alkitab. Secara khusus ia membaca dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 7 dan ayat 8. Dan di situ Filipus diutus Tuhan untuk mendekati keretanya. Memang sida-sida ini tidak mengerti apa yang ia baca, namun ia sangat tertarik
untuk mengetahui siapa yang dimaksud oleh Nabi Yesaya tentang sosok yang tidak membantah, bahkan menerima jalan penderitaan ketika dianiaya demi kepentingan banyak orang. Bapak Ibu kekasih Tuhan, disitulah Roh Kudus menuntun Filipus untuk memerintahkan Filipus untuk datang duduk mendengar dan menanyakan kepada sida-sida ini, apakah ia mengerti apa yang ia baca. Di sini sida-sida itu berterus terang bahwa tentu ia tidak mengerti dan ia sangat membutuhkan seseorang untuk membimbingnya. Sida-sida ini bertanya tentang siapa sesungguhnya tokoh atau sosok yang dibicarakan oleh Nabi Yesaya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di sini Filipus mendapat kesempatan untuk bersaksi tentang nubuat para nabi mengenai Yesus sebagai Mesias. Ketika sida-sida itu mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Filipus, akhirnya sida-sida ini menjadi percaya dan memberi dirinya dibaptis. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klava Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang dipanggil untuk meresponi keselamatan itu berbeda. Ada yang langsung percaya kepada Tuhan, tetapi ada juga yang lewat orang lain. Itu semua adalah cara Tuhan, seperti kisah sida-sida dari tanah Ethiopia yang telah kita baca hari ini. Kiranya kita yang sudah percaya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan lewat firman-Nya. Ketika Bapak Ibu dan saya membaca firman Tuhan, biarlah Roh Kudus hendak menuntun kita supaya kita mengerti. Kalau kita tadi lihat kisah sida-sida ini, dia tidak mengerti, tetapi dia membaca dan sangat menarik baginya. Demikian ketika kita membaca firman Tuhan, jangan kita sekedar hanya membaca, tetapi kita meminta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus menolong menuntun kita supaya firman Tuhan yang kita baca itu kita mengerti, dan firman Tuhan itu menjadi realita dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya akan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca. Sebab saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita baca, ketika Roh Kudus menuntun kita, maka firman itu hendak menggerakkan kita untuk melakukan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Dan itulah yang nantinya kita akan nyatakan lewat kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Biarlah Roh Kudus bekerja luar biasa di setiap kehidupan kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca tidak sekedar kami baca, tetapi firman-Mu menjadi realita dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah firman yang hidup itu, firman yang berkuasa menguasai seluruh hidup kami. Berkati setiap kami pendengar Klava Sukacita yang terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah dari firman-Mu hendak menuntun kami untuk melewati hari-hari hidup kami dengan tetap percaya, bersandar dan mengandalkan Tuhan. Ini kami Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.